Mari datang dengan ucapan syukur, mari datang dengan sebuah kerinduan yang dalam akan Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Hari ini kalau kami boleh bersatu hati bersama-sama di ibadah ini Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak buat apa yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan buat hidup kami. Dan saatnya kami mau mempersembahkan syukur kami, sembah kami hanya bagi Engkau. Sempurnakan ibadah kami di hadapan Engkau ya Bapak. Tuntun kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar lawatan Tuhan dikerjakan di tengah-tengah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa mujizat Allah terus dinyatakan buat setiap kami. Dan setiap kami boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk sama-sama beribadah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendaknya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita
karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif
dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa, bersyafaat. Kiramashikala ramayana ravaramasyikara. Kiramayana laramasyikara maravaramasyikara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh berkesempatan Tuhan berada di tempat ini, beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa bersyafaat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi lebih lagi Tuhan bangsa kami. Ini bangsa yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sempurna atas bangsa kami Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah kota-kotanya, diberkatilah sumber dayanya yang ada di Indonesia, diberkati penduduknya dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan shalom atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini bangsa kami penuh dengan kedamaian di dalam Engkau. Bapak, kami mau berdoa Tuhan khusus untuk pemerintah kami Tuhan. Untuk Bapak Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk kabinet kerjanya, para menteri yang sedang bekerja di bawah kepemimpinan beliau Tuhan. Kami minta pengurapannya dari arah turun Tuhan atas setiap pemimpin kami Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan. Menjadi pemimpin yang benar-benar takut akan Allah. Menjadi pemimpin yang benar-benar mementingkan kepentingan bangsa ini Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Baik pemimpin negara kami, pemimpin kota kami, pemimpin RT dan RW Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Biar setiap strategi, setiap keputusan yang dikeluarkan Tuhan, semuanya boleh berasal dari Engkau dan membangun bangsa kami, kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi COVID ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, semakin lama semakin berkurang, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, virus-virus apapun diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap krisis ekonomi, krisis apapun yang terjadi, permasalahan apapun, diam tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat Tuhan, penyertaan Allah yang sempurna atas bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Dan kami akan melihat kemenangan yang besar akan terjadi atas bangsa kami. Dan penuaian yang terjadi, penuaian jiwa-jiwa akan terjadi di bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami akan melihat Tuhan, penuaian jiwa di Indonesia akan melebar ke bangsa-bangsa dan akan kembali ke Yerusalem. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, kau akan melihat Tuhan, ada banyak iman-iman yang ada di bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi bangsa kami lebih lagi, lawat bangsa kami lebih lagi. Kami percaya hari ini Roh Allah bekerja dengan dahsyatnya atas bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk pembimbing rohani kami, pembina rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pastor Niko Notoraharjo beserta Ibu Hermin Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besarnya dan juga untuk para wakil-wakilnya, para pekerjanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Seperti yang Engkau sediakan Tuhan, yang Engkau nyatakan beliau adalah the messenger of the third Pentecost Tuhan. Urapi lebih lagi, pertajam setiap visi-visi yang dari Engkau Tuhan. Kami minta pewahyuan yang lebih dalam untuk hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu boleh menjadi gembala yang dahsyat untuk membalakan setiap anak-anaknya dan jemaat-jemaatnya Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Tim beserta keluarganya, Bu Indri dan wakil-wakilnya Tuhan. Pakai Pak Tim lebih dahsyat lagi Tuhan untuk mengembangkan cabang-cabang di bawahnya Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi untuk pelayanannya Tuhan. Kami serahkan Pak Tim dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk Pak Haryo, Bu Marta di tempat ini Tuhan. Kami bawa gembala kami Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Kami minta visi dan misi yang tepat untuk gembala kami Tuhan. Pewahyuan demi pewahyuan Engkau berikan lebih lagi Tuhan. Kau berikan lebih lagi Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya, kami percaya Engkau yang menyediakan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami serahkan gembala kami di tempat ini, Engkau urapi, Engkau lebih lagi Tuhan, berkati Tuhan setiap pelayanannya yang dilakukannya Tuhan. Engkau berkati, akan mendatangkan mujizat yang dahsyat bagi setiap pelayanannya Tuhan. Dan tanda-tanda yang heran akan terjadi dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkati setiap program-program yang sedang dikerjakan Tuhan. Kau rapi lebih lagi Tuhan. Kami bawa setiap hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, Kau rapi lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami minta lawatan Allah turun atas generasi muda di tempat ini Tuhan. Dari MyCom, dari MyKid juga Tuhan. Untuk jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, baik yang datang sekarang maupun yang sedang online Tuhan. Kami percaya urapan Allah turun atas tempat ini, atas jemaat-jemaat kami. Dan kami terlebih lagi berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan, agar mereka boleh menjadi generasi yang benar-benar takut akan Allah. Menjadi generasi yang benar-benar cinta mati-matian akan Engkau. Menjadi generasi yang tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat mereka benar-benar mengasihi Engkau Tuhan, akan ada penuaian antara generasi mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami akan siap memuji dan muliakan Engkau. Haleluya. Amin. Apa itu yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Astrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu berikan tos kiri kanan kita dulu. Haleluya. Keselamatan yang dari Allah turun buat setiap kita. Kami mau naikkan syukur kami buat Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, baris suku dan bangsa.
berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara hari nyatakan menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Ini saatnya hidup kita harus berubah, tidak akan sama seperti dulu lagi. Amin. Haleluya. Kalau satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ini menjadi satu janji kami di hadapan Engkau Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan
kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Biar Roh-Mu bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami, Tuhan. Ya Ramasya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saya katakan dengan iman. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu di tengah-tengah kami, Bapa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Mari sembah Dia. Kami mau mengangkat hati kami kepada Engkau, Yesus. Kami sembah Dia. Kami angkat hati kami. Kami mau menyembah Engkau lagi. Kami kekuatan senantiasa untuk kami dapat berjalan, Tuhan.
Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan seorang pun di dalam hidupku ini seperti Kau, Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How Salam miracle. Tuhan Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dinubuatkan, dikandung, dilahirkan dalam miracle. Sepanjang hidupnya penuh miracle dan dia banyak membuat miracle. Dia melatih 12 murid yang bisa melipat gandakan miracle. Yesus mati di kayu salib, menjadi tebusan dosa umat manusia, dan itu super miracle. Mati, dikubur, dan dibangkitkan naik ke surga. Dan puncaknya miracle, dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Sementara menunggu dia menjemput kita, mari kita berjalan dalam miracle-nya. Terima dan jadilah alat miracle-nya bersama Yesus Kristus Tuhan Sang Masternya miracle. Nats miracle service kita saat ini adalah dari Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Saya beri tema, merubah kesempitan menjadi kesempatan. Merubah kesempitan menjadi kesempatan. Bapak Ibu Saudara, pandemi ini sepertinya belum juga segera berhenti. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak ada pandemi apapun terjadi di muka bumi tanpa izin Tuhan. Tapi janji Tuhan, Dia akan menyertai kita untuk kuat menghadapi pandemi. Kesempitan-kesempitan dalam hidupmu akan diubah menjadi kesempatan. Kita belajar dari pengalaman Nabi Elisa dengan kota Samaria. Pada zaman pelayanan Nabi Elisa, kota Samaria telah diasingkan dan dikepung oleh tentara-tentara musuh, yaitu tentara Aram. Tentara Aram mengisolasi kota Samaria, memutuskan jalur distribusi makanan dan hubungannya dengan dunia luar. Akibatnya di Samaria ada kelaparan besar, pandemi besar terjadi di mana-mana. Bahkan kematian mengancam semua orang, orang kaya, orang miskin. Namun Nabi Elisa dalam Raja-Raja, 2 Raja-Raja 7 ayat 1 menubuatkan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi salah seorang perwira raja mencemooh nubuatan Elisa. Namun Elisa menimpalinya dengan bijak. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. 2 Raja-Raja 7 ayat 2. Apa artinya ini? Hati-hati dengan menanggapi nubuatan Nabi Tuhan. Hati-hati dengan firman Tuhan. Sementara itu di situ ada 4 orang yang sakit kusta yang tidak mendengar nubuatannya Nabi Elisa. Karena mereka tinggal di luar kota, di depan pintu gerbang. Mereka karena kusta tidak boleh masuk ke dalam pintu gerbang. Karena mereka kalau ketemu orang biasa, mereka harus berkata najis, najis. Dan memang itu sudah menjadi beban dan resiko mereka karena kusta. Tapi ada yang menarik. Kedahsyatan Tuhan bisa merubah kesempitan menjadi kesempatan. Mereka hanya tahu di dalam kota Samaria, di dalam pintu gerbang, ada bencana kelaparan karena pemutusan distribusi makanan oleh tentara Aram. Dan 4 orang ini berkata satu sama lain, 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke dalam kota, pada dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di dalam kota. Dan jika kita tinggal di sini aja, di depan pintu gerbang, kita mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Dalam situasi yang tidak ada pengharapan lagi, mereka mengambil tindakan berani. Dan ini orang awam, tentara pun tidak berani. Karena mereka udah kusta, udah setengah mati, tinggal mati atau hidup. Mereka bertindak dengan iman. Mereka mengambil tindakan berani masuk ke perkemahan tentara Aram. Perkara ajaib terjadi, kesempitan menjadi kesempatan. Bapak Ibu mungkin berkata, pandemi ini kok berjilid-jilid, sambung menyambung. Dari semi lockdown, PSBB,
berjilid-jilid PPKM, berjilid-jilid, sudah mulai melandai, tapi pandemi kesehatan, pandemi ekonomi, pandemi pemulihan keluarga masih terus bersambung. Ingat, itu kalau engkau tanpa juru selamat dan tanpa Tuhan. Kalau engkau di dalam Tuhan Yesus yang adalah masternya miracle, perkara ajaib terjadi, kesempitan bisa menjadi kesempatan. Mari kita mundur ke belakang. Waktu Musa memimpin kurang lebih 1.800.000 orang Israel, hampir 2 juta, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di depan Laut Kolsom, di belakang tentara Fir'aun, sudah terjadi kesempitan. Di depan laut, di belakang musuh. Tapi laut terbelah, kesempatan terjadi. Mereka menyeberang. Memang Fir'aun dan tentaranya ikut nyeberang. Tapi akhirnya lautan menutup mereka, selesai. Apa yang menarik hari ini? Allah yang sama menjawab doa. Allah yang sama hari-hari ini dalam Yesus Kristus Tuhan menjawab doa. Perkara ajaib terjadi. Oleh karena tentara Aram tiba-tiba merasa ada yang mengejar, ada yang menyerang, mereka lari tunggang langgang meninggalkan kemah dan segala perbekalannya. Ada suara yang mereka pikir, wah, sepertinya orang Israel, orang Samaria memanggil bala bantuan. Padahal itu Tuhan yang buat. Singkat kisah, keempat orang ini mendapatkan banyak makanan, mendapatkan banyak jarahan. Namun mereka nggak mau diam, mereka melapor kepada raja. Dan akhirnya orang-orang Samaria pun beroleh jarahan yang banyak di tengah-tengah kelaparan. Sedangkan perwira raja yang meremehkan perkataan Elisa harus menanggung akibatnya. Perwira kerajaan itu mati terinjak-injak di pintu gerbang. Dia melihat, tapi tewas dan tidak merasakannya. Sobat Miracle, kengerian akan akibat berkelanjutan dari pandemi COVID-19 sepertinya sudah mulai melandai. Namun bukan berarti ini mengendurkan sistem kewaspadaan untuk kita tetap bersikap dan berjaga-jaga. Dampak dari pandemi ini memukul semua lapisan masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, di kota dan di daerah, tapi bahkan juga memukul seluruh masyarakat dunia. Sampai ada sebuah joke yang mengatakan, jika obat COVID-19 sudah beredar secara umum seperti obat flu, maka masalah baru akan muncul, yaitu cara menemukan obat menyembuhkan sakit mental. Karena COVID-nya sembuh, mentalnya nggak sembuh. Pandemi membawa dampak keterpurukan ekonomi, keterpurukan kesehatan, keterpurukan bisnis. Banyak orang yang depresi dan takut untuk bangkit kembali. Ancaman kemiskinan dan kebangkrutan menghantui para pelaku bisnis. Dan juga masyarakat pada umumnya. Kalau pengusaha terancam bangkrut, karyawan terancam PHK, masyarakat terancam kelaparan. Namun firman Tuhan Miracle Service saat ini, kita akan belajar dari 2 sikap pribadi ketika nubuatan Tuhan diberikan. Yang pertama, sikap seorang perwira kerajaan yang sombong, angkuh, nggak sopan. Atau sikap 4 orang kusta. Kusta nggak ada yang menganggap, tidak diperhitungkan orang. Tapi mereka tidak hanya punya iman, tapi berani bertindak. Saya percaya pujian ini akan memberikan inspirasi buat kita. Hari-hari ini
Mari kita naik ke gunung Tuhan, menghadap kepada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, supaya kita boleh menerima kemuliaan-Nya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu melingkupi hidupku dan jiwaku dipuaskan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Biarlah Bapak Ibu Saudara, Sobat Miracle, hari-hari ini jangan lengah. Jangan lalu menjadi tawar hati. Anda bimbang, ragu, kesempitan demi kesempitan seolah-olah menghadang masa depan kita. Jangan takut. Ada Yesus yang bisa merubah kesempitan menjadi kesempatan. Bawa diri kita ke gunung Tuhan, gunung kudusnya Tuhan, di tempat kediaman Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan melingkupi hidup kita dan jiwa kita dipuaskan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita mendapatkan sumber penghiburan. Dan Dia sanggup ubahkan air mata kesempitan menjadi lembah yang bermata air kesempatan. Yes, naikkan pujian ini bersama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu dengan sukacita. Ya, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, 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 kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Wow. Yang pertama, sikap perwira kerajaan. Waktu Nabi Elisa bernubuat tentang hal yang benar untuk masa depan, responnya perwira kerajaan ini sombong, arogan, dan memaaf, nggak sopan.
Kalau kita nggak percaya atau belum mengerti, minimal diem. Tetapi perwira ini angkuh. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Hati-hati dengan respon kita dan mulut kita yang sembarang ngomong. Itu namanya asal ngomong. Manifestasi firman itu dan janji Tuhan yang penuh keajaiban merupakan hal yang paling dinanti-nantikan setiap orang dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih bagi kita yang sedang dalam kesempitan demi kesempitan. Kalau ada kesempatan, pintu yang terbuka, ingat Yohanes pasal yang ke-14 dan 6. Jadi Yesus jalan, kebenaran dan kehidupan. Waktu tidak ada jalan, dia jalan. Tidak ada pintu, dia pintu. Tidak ada hidup, dia hidup. Nubuatan Tuhan datang melalui Nabi Elisa. Ketika Samaria mengalami bencana kelaparan karena dikepung pasukan Raja Aram, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24-25, saat Elisa menyampaikan bahwa Tuhan akan mengadakan mujizatnya, pertolongannya, dari kesempitan-kesempitan menjadi kesempatan-kesempatan. Namun bagi ajudan Raja Yoram ini, Raja Samaria mencemooh perkataan Elisa. Kata-kata ajudan tersebut menunjukkan ketidakpercayaannya, bahkan cenderung seperti mencemooh, mengolok-olok. Saya mau ingatkan 2 Petrus 3 pada akhir zaman banyak pengolok-pengolok. Mengolok tentang kedatangan Tuhan. Katanya Tuhan Yesus mau datang. Kok nggak datang-datang juga? Hati-hati, bisa ketinggalan. Tapi saya percaya Anda yang mengikuti firman Tuhan dalam Miracle Service saat ini, kok akan ikut naik waktu sangkakala ditiup. 1 Korintus 15 ayat 51, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kalau bunyi sangkakala, nama saudara dan nama saya ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Yes, keraguan perwira ini memang sepertinya masuk akal, masuk logika. Saat itu harga melambung tinggi, ancaman kelaparan di depan mata. Bahkan ada orang yang tega, mohon maaf, memakan anaknya sendiri. Ini betul-betul barbar, saudara. Namun itu bukanlah alasan untuk tidak percaya kepada janji nubuatan Tuhan. Akhirnya perbuatan ajaib surga terjadi. Kesempitan diubah menjadi kesempatan. Saat lawatan itu terjadi, perwira ajudan raja itu tidak bisa menikmati apa-apa. Bahkan ia mati diinjak-injak oleh rakyat yang berebutan untuk mengalami mujizat lawatan itu. Apakah Anda mau mengikuti kesalahan yang sama? Tentu tidak. Kalau sangkakala berbunyi, nama kita ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala bergema, nama kita ada. Yang kedua, sikap 4 orang kusta. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita ke kota,
Padahal dalam kota ada kelaparan yang hebat, kita akan ikut mati juga di sana. Dan jika kita tinggal di sini, di depan pintu gerbang, bengong-bengong, kita juga akan mati. Jadi sekarang iman kita jangan iman yang diam, harus iman yang bergerak. Marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika kita akan dimatikan, kita akan mati. Tapi kita akan tahu, mati dan hidup bukan di tangan tentara Aram, di tangan Tuhan Allah semesta alam. Wow. Dan keempat orang kusta yang menghadapi kesempitan demi kesempitan itu, percaya, masih ada kesempatan. Maka keempat orang kusta itu yang ada di depan pintu gerbang mengambil tindakan yang tepat. Ingat, hukum Musa melarang para orang kusta ini untuk masuk ke dalam perkemahan di dalam kota. Nggak boleh. Mereka mendapatkan makanan dari anggota keluarganya yang datang menyuplai. Bagaimana mereka terima suplai yang dalam kota juga kelaparan. Saat itu tidak memungkinkan untuk mereka masuk dalam kota. Mereka hanya dua pilihan, diam dan mati, atau menyeberang ke seberang perkemahan tentara Aram. Sehingga para orang kusta ini tidak mendapatkan makanannya karena nggak ada suplai. Mereka menghadapi kesempitan yang sangat-sangat fatal. Kelaparan, terjepit, dan hampir mati. Dalam keadaan terjepit, menghadapi kesempitan, mereka memberanikan diri untuk bangkit dari keterpurukannya. Zaman ini waktunya kita harus bangkit. Hasilnya adalah mereka dapat puas makan dan minum, bahkan mengambil emas, perak, jaran dari tentara Aram. Dan perbuatan mereka yang baik, mereka melapor kepada raja, sehingga seluruh orang Samaria bisa ikut menjarah bersama-sama. Pada zaman dahulu ada kebiasaan prajurit-prajurit dari timur, yaitu membawa serta barang-barang rampasan. Jika ditilik, perikop ini mereka membawa banyak rampasan. Diketemukan di tentara Aram yang sedang sunyi sepi. Karena apa? Mereka lari tunggang langgang. Mereka mendengar ada suara bala bantuan menolong Samaria. Bisa jadi hari itu hari jarahan, kesempatan yang dahsyat dari surga. Keempat orang kusta itu tidak serta-merta diam dan menguasai berkat sendiri. Mereka melapor ke raja, memberitahu seluruh kota Samaria. Tuhan merubah kesempitan menjadi kesempatan. Karena apa? Nubuatan dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Ini pertama, mulai Anda deklarasikan imanmu. Nubuatan dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Dua, berani menghadapi tantangan. Apapun resikonya. Ketiga, bangkit dan melangkah. Menyeberang. Apapun terjadi. Dan yang keempat, menjadi berkat. Untuk memberitahukan kepada Raja Samaria supaya bersama-sama menjara. Biarlah pujian ini menjadi inspirasi buat kita. Yesus malole. Yesus malole. Yesus baik. Baik buat kita semua. Yesus malole. Malole. Nyo au. Yesus malole, malole, nyo itabasa. Au tak bisa balas. Yesus
susue, Yesus malole, malole, neo au. Bersama-sama Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat Anda. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat kita. Kesempitan demi kesempitan boleh engkau hadapi. Selama engkau nggak sendiri. Selama engkau bersama Yesus. Perhatikan baik-baik. Waktu murid-murid naik perahu menyeberang bersama Yesus sekalipun, badai boleh menerjang. Ombak boleh menghantam. Perahu mereka hampir tenggelam. Tapi ingat, nggak ada sejarahnya. Lalu perahunya tenggelam, Yesus tenggelam bersama mereka. Mana mungkin Tuhan tenggelam? Kesempitan-kesempitan itu tidak menenggelamkan hidupmu, keluargamu, dan masa depanmu. Angkat tanganmu ke surga. Apapun iman, kepercayaan, apapun agamamu. Yesus mati di kayu salib. Bukan untuk mendirikan agama. Agama itu religion. Agama nggak salah. Agama usaha manusia untuk mencapai Allah. Tapi Yesus adalah Allah yang mencapai manusia, yaitu relation, hubungan. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Kisah Rasul 16 ayat 31, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Bapa di surga, ampuni dosa kami mau menjadikan Yesus juru selamat kami selamanya. Dan kami mengiring engkau selamanya. Kami percaya kesempitan demi kesempitan boleh sambung menyambung. Tetapi kesempatan dan kesempatan Tuhan Yesus berikan. Dalam berkat Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Kesempitan menjadi kesempatan. Amin.